Halo, perkenalkan nama saya Sefa Yusuf Hanafi dari kelas 11 RPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia dari kelompok 3. Di sini saya bertugas sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina dari kelompok 3. Di sini saya bertugas sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Ramadhani dari kelas 11 RPL. Saya bertugas sebagai narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas 11 RPL. Saya bertugas sebagai narasi. Sing tenang Mas. Apa sih yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya yang dimiliki. Jadi, peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Adapun ciri-ciri peluang usaha: 1. Memiliki nilai jual. 2. Nyata. 3. Usaha mampu bertahan dalam jangka panjang. 4. Kreativitas. 5. Tingkat resiko kecil. 6. Sesuai permintaan masyarakat. 7. Mampu beradaptasi. 8. Ketersediaan produk mudah diakses. 9. Tidak menghabiskan modal. 10. Memiliki nilai kerugian yang kecil. 11. Dapat dikembangkan. Itulah ciri-ciri peluang usaha. Mari kita simak penjelasan dari ciri-ciri peluang usaha. Pertama, 1. Memiliki nilai jual. Menjalankan bisnis bukan hanya sekedar menjual produk, diperlukan aspek-aspek pendukung lainnya agar bisnis bisa terus berkembang dan bersaing dengan bisnis-bisnis lainnya. Misalnya, aspek pelayanan ataupun tampilan produk. Sebagai penjual, pastinya kamu ingin mendapatkan pemasukan sebanyak mungkin, bukan? Untuk melakukannya, kamu bisa mengingatkan nilai jual produkmu. Dengan meningkatkan nilai jual, maka produkmu akan kuat bersaing di pasaran. Produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi juga akan menjadi buruan utama pelanggan. Sebab produk dengan nilai jual tinggi dianggap worth it untuk dibeli meskipun dengan harga yang tinggi. Itulah mengapa banyak penjual yang mendesain produknya sedemikian rupa agar nilai jualnya bertambah. Bagaimana cara meningkatkan nilai jual produk agar bisa menarik konsumen dan menjaga kepuasan pelanggan? Berikut beberapa upaya yang dapat kamu lakukan. 1. Bangun antisipasi. Alih-alih langsung mengajukan produk kepada customer, kamu bisa membangun antisipasi dengan menyampaikan manfaat dari produkmu dan membangun koneksi. Bisnis dapat membangun koneksi personal dengan audiens lewat berbagai cara. Misalnya, melalui konten-konten yang menarik dan relevan di berbagai platform. Cara meningkatkan nilai jual produk ini bisa kamu mulai dengan menunjukkan bahwa kamu bisa memahami masalah yang dihadapi oleh calon pembeli dan bagaimana produkmu bisa menjawab kebutuhan atau keinginan mereka. 2. Berikan presentasi yang baik. Saat menampilkan produk di platform penjualan, berikan presentasi yang baik mulai dari foto, video, nama, dan deskripsi produk. Jika produk dipresentasikan dengan baik, maka calon pembeli pun akan melihat bisnismu sebagai bisnis yang profesional dan terpercaya. Dengan begitu, produk juga akan terlihat berkualitas sehingga akhirnya customer lebih yakin untuk melakukan pembelian. Sesuaikan presentasi produk dengan branding yang ingin kamu bangun agar brand semakin mudah diingat. 3. Mempercantik kemasan. Bukan hanya produk saja, kemasan juga menjadi aspek yang mempengaruhi kesan brandmu di mata customer. Kemasan menunjukkan identitas dari brand kamu dan terkadang kemasan inilah yang akan menentukan bagaimana seorang konsumen akan memandang brandmu. Buat tampilan kemasan yang menarik dan tentunya selaras dengan gaya serta warna brand kamu. Kamu juga bisa membuat kemasan yang ramah di lingkungan sebagai nilai tambah. Dengan begitu,
kamu menunjukkan bahwa kamu tidak sekedar berjualan, tetapi juga mengajak konsumen untuk juga peduli terhadap lingkungan. 4. Berikan pelayanan berkualitas. Cara meningkatkan nilai jual produk selanjutnya dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan berkualitas merupakan kunci utama untuk mempertahankan pelanggan. Walaupun terkesan sepele, layanan yang baik bisa menjadi nilai pembeda yang membuat bisnismu lebih unggul dibanding kompetitor. Maka itu, perhatikan dengan baik layanan yang kamu berikan kepada pelanggan. Berikan respon yang cepat terhadap chat yang masuk, segera selesaikan isu yang dihadapi konsumen, dan berikan jawaban yang ramah dan jelas. Hal-hal ini dapat membuat customer merasa lebih diperhatikan sehingga mereka nyaman untuk terus berbelanja denganmu. 5. Tawarkan pengalaman yang menyenangkan. Kemudahan kini menjadi salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan mempertahankan konsumen. Sekarang ini, customer menggunakan banyak platform belanja online untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka itu, kamu bisa memberikan kemudahan bagi mereka dengan hadir di banyak channel. Kemudian, sinkronisasikan channel-channel tersebut sehingga mereka tetap bisa terhubung dengan brand dan menemukan produkmu terlepas dari channel yang sedang mereka gunakan. Berikan pilihan metode pembayaran dan pengiriman yang beragam sehingga customer bisa memilih sesuai keperluan mereka. Keenam, berikan garansi produk. Cara meningkatkan nilai jual produk berikutnya adalah dengan memberikan garansi produk. Menurut Krohn, garansi produk bisa diberikan dengan menjamin pengembalian dana jika produk yang diterima konsumen tidak berfungsi atau tidak memuaskan. Cara lain yang bisa dilakukan sebagai jaminan garansi produk adalah dengan mengganti produk yang tidak berfungsi dengan produk baru secara gratis. Dengan memberikan garansi produk, kamu dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Garansi produk memungkinkanmu untuk menunjukkan bahwa bisnismu dapat dipercaya dan menjual produk kualitas terbaik. Sebab garansi inilah yang dapat memberikan ketenangan kepada konsumenmu. 7. Berikan umpan balik. Masih berhubungan dengan pelayanan. Selain memberikan pelayanan yang baik selama transaksi, kamu juga perlu memberikan pelayanan yang optimal ketika transaksi selesai. Jika berjualan secara online, biasanya pelanggan akan memberikan ulasan atau produk yang mereka beli. Sebagai penjual, kamu bisa memberikan umpan balik yang positif. Misalnya, kamu bisa membalas ulasan pelangganmu dengan ucapan terima kasih yang menunjukkan apresiasi kepada pelanggan. Jika pendapat ulasan kurang baik, maka juga bisa menjelaskannya dengan ucapan maaf dan jaminan garansi. Yang kedelapan, responsif. Untuk meningkatkan nilai jual produk di mata pelanggan, kamu juga harus cukup responsif. Responsif di sini artinya kamu dapat memberikan tanggapan atau semua pertanyaan dan keluhan pelanggan. Jika kamu berjualan online, maka pastikan kamu membalas pesan pelanggan secepat dan seakurat mungkin. Umumnya, pelanggan juga seringkali menyampaikan keluhan soal produk, misalnya tentang cara penggunaan, pilihan pengiriman, hingga ketersediaan stok. Kamu dapat menanggapi keluhan pelanggan dengan akurat dan tetap memerhatikan kepuasan pelanggan. 9. Sampaikan detail produk. Produk yang kamu jual akan memiliki nilai tambah jika kamu mampu menjelaskan kelebihan produk dengan jelas dan lengkap. Ketika hendak membeli produk, pelanggan tentu akan membandingkan kelebihan dan kegunaan produk yang kamu jual dengan penjual lain. Dengan menjelaskan detail produk, pelanggan jadi bisa mengetahui apa saja menjadi nilai tambah dari produkmu. Alhasil, nilai jual pun juga akan meningkat. Ke-10, follow up pelanggan. Cara meningkatkan nilai jual produk yang terakhir adalah dengan melakukan follow up pelanggan. Follow up bisa dilakukan dalam rangka menawarkan produk baru maupun untuk menawarkan bantuan dan saran kepada pelanggan. Sebagai contoh, kamu dapat kembali menghubungi pelanggan yang telah membeli produkmu. Kamu dapat memberikan saran penggunaan maupun menawarkan bantuan dan solusi jika terdapat kendala oleh pelanggan. Selanjutnya, ciri-ciri peluang usaha yang kedua yaitu nyata. Tentunya bisnis tidak akan menjadi berhasil bila tidak nyata. Nyata adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Selanjutnya, dalam hal ini,
nyata memiliki arti bahwa segala sesuatunya sudah kamu rencanakan dengan matang. Pasalnya, sebesar apapun keinginan kamu, jika sebuah bisnis hanya ada dalam angan, maka tentu saja akan sia-sia. Karena itu, agar bisa mewujudkan dan menjalankan bisnis, maka kamu harus memiliki sikap fokus dan serius. Selain itu, supaya usaha semakin berkembang, tentu harus mengimbangi dengan konsistensi yang tinggi. Ciri-ciri peluang usaha yang baik dan potensial ini akan bisa terwujud dengan adanya dorongan dari diri sendiri. Selanjutnya yang ketiga, usaha mampu bertahan dalam jangka panjang. Usaha yang kamu jalani harus bisa bertahan lama di pasaran atau bukan musiman. Bertahan lamanya suatu usaha bisa dipengaruhi dengan berbagai strategi yang kamu jalankan. Dengan era media sosial saat ini, sangat mudah bagi sesuatu untuk menjadi viral. Hal ini pun menjadi lahan yang diminat pembisnis. Namun, penting dicatat bahwa meskipun usaha sempat viral dan mendatangkan keuntungan yang berlimpah, namun kamu harus memastikan usaha tersebut sustainable atau mampu bertahan lama. Jika tidak, kamu tentu akan mengalami kerugian. Hal ini tentu tidak ingin kamu alami, bukan? Selain itu, ciri-ciri peluang usaha yang baik untuk mempunyai pangsa pasar sendiri dan mampu menghadapi persaingan yang terjadi di dalamnya. Yang keempat, kreativitas. Ternyata menjalankan sebuah bisnis dibutuhkan kreativitas. Jadi, menjalankan sebuah bisnis tidak sekedar mengajar target omset atau mengikuti tren saja loh. Omset akan mengikuti jika disertai dengan pemasaran atau marketing yang kreatif. Membicarakan kreativitas, tentu saja setiap pelaku usaha memiliki caranya masing-masing. Prinsipnya, kamu harus siap dan mampu bersaing dengan kompetitor tanpa curang, tetapi dengan kerja cerdas. Oleh karena itu, kamu tidak boleh meniru strategi bisnis lain. Sebaliknya, carilah keunikan dengan kreativitasmu sendiri. Jadi, bisnis kamu memiliki nilai jual yang tinggi di mata pelanggan. Ketika kamu yakin bahwa usaha tersebut bisa berkembang, maka itu termasuk ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang kelima, tingkat resiko kecil. Tidak ada bisnis yang tidak memiliki resiko. Karena itu, ciri-ciri peluang usaha yang baik bisa kamu lihat dari besar dan kecilnya resiko yang mungkin ada. Terlebih bagi pemula, hal yang paling menjadi suatu yang menakutkan ketika akan menjalankan bisnis yaitu kerugian. Untuk itu, kamu perlu menekan agar resiko kerugian tidak terlalu besar. Bagi kamu yang masih pemula dalam sektor bisnis, agar bisa menekan resiko kerugian yang besar, sangat penting memilih jenis usaha yang akan dijalankan. Agar lebih aman, pilih bisnis ringan terlebih dulu, sehingga ketika mendapat kompetitor yang lebih unggul, maka tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Misalnya, dengan memilih bisnis franchise yang telah memiliki basis pelanggan besar. Bisa juga dengan memilih produk tahan lama sehingga bisnis bisa berlangsung dalam jangka panjang dan tingkat kerugiannya yang rendah. Kemudian, persiapkanlah diri sebaik mungkin untuk menghadapi kemungkinan resiko tersebut. Misalnya, dengan memastikan modal usaha cukup, keterampilan berbisnis mumpuni, memiliki solusi atau alternatif lain untuk menyelesaikannya. Yang keenam, sesuai permintaan masyarakat. Ciri-ciri peluang usaha yang baik juga dapat ditandai dari tingkat kebutuhan masyarakat, di mana produk, barang, atau jasa baik dibutuhkan masyarakat secara luas. Karena membuka bisnis tentunya kamu ingin mendapatkan keuntungan dan barang yang dijual pun laku dibeli, bukan? Sebagai contoh sederhana, kebutuhan akan sayur mayur atau sumber pangan, semua orang jelas akan mencari dan membutuhkannya, sehingga peluang usaha jangka panjang bisa lebih langgeng. Ketika menjalankan usaha apapun, akan ada banyak pesaing yang menjalankan usaha serupa. Jadi, tantangan akan terus ada selama kamu menjalankan bisnis. Namun, jika kamu konsisten memberikan kualitas produk atau jasa dan memberikan pelayanan yang baik, maka usaha tersebut berpotensi sukses ke depannya. Teruslah melakukan riset pasar untuk mengetahui apakah bisnis kamu masih relevan dengan permintaan pelanggan.
Usahakan untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas agar bisnismu tetap dapat menyesuaikan kebutuhan pasar. Yang ketujuh, mampu beradaptasi. Ciri-ciri peluang usaha yang baik selanjutnya yaitu pastikan usaha mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi seiring berjalannya waktu. Ketika usaha itu sudah mulai berjalan dalam hitungan tahun, maka kondisinya jelas akan berbeda dengan kondisi awal usaha tersebut berdiri. Oleh karena itu, sifat bisnis yang mampu beradaptasi dengan kondisi dan situasi inilah kamu bisa semakin berinovasi, bukan menurunkan pendapatan. Misalnya, saat pandemi COVID-19 merebak, banyak sekali bisnis yang gulung tikar selama pandemi berlangsung. Idealnya, seorang pelaku bisnis harus siap beradaptasi dengan kondisi apapun. Maka, kamu harus memutar otak untuk menciptakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat saat pandemi COVID-19 berlangsung. Seperti beralih pada bisnis hand sanitizer, masker, vitamin, dan yang lainnya. 8. Ketersediaan produk mudah diakses. Jika usaha bisnis yang akan kamu jalankan mengambil produk di pabrik atau supplier, maka pastikan terlebih dahulu jika produk tersebut selalu ada dan berkelanjutan. Pastikan pula harga produk yang dibeli lebih murah dibandingkan dengan harga supplier lainnya. Karena bagaimanapun juga, sebagus apapun potensi usaha dan peluang yang kamu jalankan, jika tidak diimbangi dengan ketersediaan barang, akan sulit untuk berhasil. Pasalnya, prinsip dasar dalam menjalankan usaha adalah memenuhi permintaan pasar lewat produk atau jasa tersebut. 9. Tidak menghabiskan modal. Modal usaha memang diperlukan pada awal produksi atau memulai suatu usaha, tetapi akan menjadi masalah apabila kamu ternyata mengeluarkan modal terus-menerus selama usaha. Maka dari itu, ciri-ciri peluang usaha yang baik selanjutnya adalah usaha yang tidak menghabiskan modal sekaligus. Seharusnya modal awal kamu menghasilkan keuntungan, bukan sebaliknya. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa menganalisis apakah kamu harus mengganti ide ataukah mengganti cara bekerjanya. Selanjutnya yang ke-10, memiliki nilai kerugian yang kecil. Hampir sama seperti poin sebelumnya. Ciri-ciri peluang usaha yang baik adalah usaha dengan nilai kerugian yang kecil. Karena tentunya setiap pengusaha tentu akan sangat menghindari kerugian. Walaupun kekhawatiran ini seringkali harus dirasakan kamu yang baru memulai usaha. Namun, pengusaha yang baik merupakan pengusaha yang tahan banting. Maka, kamu harus menganalisis usahanya terlebih dahulu. Apakah usaha tersebut memiliki kerugian yang tinggi atau kecil? Dalam hal ini, kamu bisa melakukan riset peluang usaha di pasar. Untuk kamu yang akan memulai usaha, maka pastikanlah usaha kamu memiliki tingkat resiko kerugian yang kecil. Hal ini menjadi cara paling aman untuk kamu yang belum begitu ahli dalam menguasai pasar. Contohnya, jika kamu memiliki usaha fashion karena tahan lama dan banyak dibutuhkan dan disukai orang, maka resiko kerugian yang didapatkan kemungkinan kecil. 11. Dapat dikembangkan. Ciri-ciri peluang usaha yang baik selanjutnya yaitu pastikan bisnis kamu dapat dikembangkan atau diskalakan ke tingkat yang lebih tinggi untuk kedepannya. Ketika baru memulai usaha, bisnis skala kecil kamu perlu dikembangkan agar bisa berubah menjadi berskala besar. Pastikan jenis usaha yang dipilih memiliki kemungkinan baik ini. Dengan mengembangkan bisnis kondisi yang lebih baik, kamu pun bisa lebih mudah untuk bertahan di tengah persaingan pasar. Meski proses untuk berkembang ini tidaklah mudah, akan tetapi kamu perlu memastikan bahwa jenis bisnis yang dipilih bisa dikelola dan dikembangkan. Jadi, pikirkanlah baik-baik apakah bisnis kamu dapat diskalakan ke tingkat yang lebih baik lagi di masa depan. Jangan sampai semua hal yang kamu korbankan untuk keperluan bisnis terasa sia-sia. Terdapat berbagai cara yang dapat kamu coba untuk mengembangkan bisnis. Misalnya dengan cara meluncurkan produk atau layanan baru yang lebih baik daripada sebelumnya atau sebagai pelengkap. Mengembangkan bisnis juga dapat dilakukan dengan mengikuti tren dan permintaan pasar, atau disesuaikan berdasarkan kondisi industri saat ini. Contohnya, ketika adanya kenaikan bahan baku dan munculnya pesaing baru, semakin banyak variasi produk atau layanan yang kamu tawarkan, maka akan semakin besar pula jangkauan pasar bisnismu. Keuntungan bisnis yang didapatkan juga jauh lebih tinggi. Itu dia penjelasan seputar ciri-ciri peluang usaha yang baik.
Jangan lupa terapkan ciri-ciri peluang usaha yang baik tadi bila kamu ingin memulai bisnis ya. Selanjutnya, tujuan peluang usaha. Apa sih yang menjadi tujuan peluang usaha? Dalam hal tujuan dan peluang usaha adalah untuk mencapai keinginan, yaitu dapat berupa keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut mencakup segala sesuatu yang dapat menunjang kegiatan usaha, di antaranya uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Yang selanjutnya, manfaat dari peluang usaha. Yang pertama, manfaat dari peluang usaha, kita dapat mengetahui kelayakan usaha. Sebelum terjun di pasar, Anda perlu tahu bahwa ide bisnis yang dimiliki layak untuk dijalankan. Hal ini bisa diketahui dengan melakukan analisis. Banyak indikator yang harus diperhitungkan. Contohnya, Anda perlu tahu apakah sudah ada bisnis yang serupa, apakah barang atau jasa yang ditawarkan memiliki peminat, atau seberapa siap bisnis Anda diluncurkan. Yang kedua, memahami kompetitor. Manfaat kedua yang bisa didapatkan adalah Anda bisa lebih mengenal pesaing bisnis. Buat daftar siapa saja pesaing Anda, lalu cari tahu apa kelebihan yang mereka miliki dibandingkan dengan bisnis Anda. Penting juga menyelidiki kekurangan-kekurangan kompetitor. Dengan mengetahui kelebihan kompetitor, Anda tahu standar persaingan dalam pasar yang dibidik. Jika tahu apa saja kekurangan kompetitor, Anda bisa membuat terobosan baru agar lebih unggul dibanding pesaing. Yang ketiga, mengetahui resiko yang akan dihadapi. Setiap menjalankan sebuah bisnis, seorang pengusaha pasti akan menghadapi berbagai resiko. Melalui analisis pasar, Anda bisa mengetahui apa saja resiko yang harus ditaklukkan atau dihindari. Dengan begitu, Anda menjadi lebih siap dan matang sebelum bisnis diluncurkan. Buatlah strategi untuk minimalisasi dan jika memungkinkan, menghilangkan resiko-resiko tersebut. Yang keempat, lebih mengenal calon konsumen. Analisis bisnis juga membantu Anda untuk mengenal calon pelanggan. Anda perlu melakukan riset siapa saja yang akan menjadi konsumen bisnis tersebut. Cari tahu sebanyak mungkin tentang mereka. Hal ini penting dilakukan agar Anda bisa melakukan marketing yang efektif untuk menjangkau calon pelanggan. Selain itu, kebutuhan yang minat konsumen juga Anda sediakan melalui barang atau jasa yang dijual. Yang kelima, siap menghadapi persaingan. Karena sudah yakin dengan kelayakan usaha, mengenal kompetitor dan calon konsumen, serta memahami resiko yang dihadapi, Anda menjadi lebih siap untuk menghadapi persaingan bisnis. Tanpa melakukan analisis usaha, Anda tidak memiliki petunjuk apapun untuk bisa sukses di bidang bisnis. Karena itulah, analisis peluang usaha harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, memproyeksikan keuntungan bisnis. Selanjutnya, melakukan analisis terhadap bisnis juga bisa membantu Anda memproyeksikan keuntungan yang akan didapat. Ini akan membantu Anda untuk mengambil setiap keputusan dalam berbisnis. Selain itu, Anda juga akan semakin bijak untuk dapat melakukan pengeluaran selama berbisnis. Anda juga bisa memproyeksikan kerugian bisnis. Jika ternyata merugi, Anda bisa melakukan evaluasi untuk menghindari masalah di kemudian hari. Yang ketujuh, mengetahui potensi pertumbuhan usaha. Melakukan riset tentang peluang usaha membantu Anda untuk mengetahui potensi perkembangan pada masa yang akan datang. Anda bisa tahu apa saja kesempatan yang bisa diambil sehingga bisa memaksimalkan keuntungan untuk bisnis. Jika ada halangan yang menghalang, Anda bisa melakukan persiapan sejak sekarang agar risiko bisa diminimalisirkan.